Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan kembali akan kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita tak mampu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala kita, mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian kalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu Saya saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah memperhatikan kami, serta mengutus Roh-Mu mendatangi kami. Semoga kami percaya bahwa Engkau telah bersabda melalui Yesus, Guru kami yang sejati. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Hana bernasar dan berseru, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sesara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana seru-seru berdoa di hadapan Tuhan. Oleh karena Hana berdoa dalam hati dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suara tidak terdengar, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, tidak, Tuanku, aku tidak minum anggur.
ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama. Maka Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Seorang hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat perkataannya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel. Sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan, aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemooh musuhku. Aku bersukaria karena pertolongan-Mu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Alleluia, Alleluia. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya, sebagai sabda Allah. Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda terikat oleh sebuah tali? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika tubuh Anda ini terikat oleh sebuah tali? Ada banyak hal yang akan dilakukan oleh orang ketika mengalami hal tersebut. Satu, diam saja. Tidak ngapa-ngapain, pasrah. Kalau mau dilepaskan ya sudah, enggak ya sudah, pokoknya ikut saja, pasrah. Yang kedua, teriak-teriak minta tolong dengan segala upaya ia minta tolong. Atau yang ketiga, berusaha dengan sendiri, meronta-ronta, berusaha dengan sendirinya untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Dan inilah yang juga terjadi dalam hidup kita. Hidup kita itu seperti itu. Kita itu seringkali terbelenggu dan terikat oleh banyak hal, sehingga membuat kita tidak bisa bebas, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, terutama sebagai murid-murid Tuhan. Maka menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apa yang akan Anda lakukan dan saya lakukan ketika kita sedang terbelenggu? Terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh dosa-dosa kita. Terbelenggu oleh hal-hal yang mengikat diri kita. Dan dosa itulah yang membelenggu kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apa yang akan Anda dan saya lakukan untuk melepaskan atau melakukan agar kita dapat terbebas dari belenggu ini? Diam saja, berteriak-teriak minta tolong, atau terus berjuang sendirian? Dan hari ini Tuhan menawarkan bantuan itu kepada kita. Ia datang kepada kita. Ia hendak melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan sebagai bentuk kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita mau memperkenankan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita dan menghardik belenggu yang mengikat kita untuk keluar dari hidup kita, ataukah kita justru yang menghardik Tuhan untuk tidak datang
ke dalam hidup kita. Dan inilah yang harusnya kita tanyakan ke dalam diri kita. Maka mari kita membiarkan Tuhan datang serta membebaskan kita dari segala belenggu yang mengikat kita. Apa itu? Amarah, rasa iri hati, ketamakan, kerakusan, dan yang lain, dendam, ego kita, kemalasan kita. Apakah kita mau memperkenankan Tuhan menghardik semua hal itu keluar dari diri kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi murid-muridnya yang sejati? Maka biarkanlah Tuhan datang, biarkanlah Tuhan hadir untuk melepaskan kita dari segala belenggu yang mengikat hidup kita, yang membuat kita tak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan. Jangan justru menghardik Tuhan untuk tidak datang dalam hidup kita, tetapi biarkanlah Dia datang untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita, agar kita pun dapat dengan bebas menjalankan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup ini. Semua pilihan ada pada Anda dan saya, tetapi Tuhan menawarkan diri-Nya untuk membantu kita melepaskan diri dari segala belenggu yang mengikat hidup kita. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, maukah kita menerima tawaran Tuhan? Kalau kita mau menerima tawaran Tuhan, maka hari ini Tuhan akan menghardik seluruh belenggu yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas, merdeka, menjadi murid-murid. Semoga kita menyadari tawaran dan kasih serta penyertaan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita setiap hari semakin dimampukan menjadi murid Kristus yang sejati. Karena dari hari ke hari, setiap belenggu yang mengikat diri kita mulai terlepas satu demi satu. Dan itulah yang harusnya kita lakukan sebagai murid-muridnya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.